Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami, NPM 171200322. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rincian usaha saya, yaitu bimbel. Di sini sudah tertera logo dari usaha saya, yaitu Rumah Belajar. Yang pertama ada latar belakang produk atau jasa. Latar belakang didirikannya bimbel Rumah Belajar ini bermula dari program KKN tematik yang saya jalankan beberapa bulan yang lalu, di mana salah satu program KKN saya yaitu mengadakan bimbingan belajar bagi anak-anak di lingkungan sekitar rumah saya. Mulai dari situ saya berpikir untuk meneruskan kegiatan bimbingan belajar yang saya adakan di rumah saya sendiri. Selain itu, dengan adanya bimbingan belajar ini dapat meringankan beban orang tua dalam membantu anak-anak saat pembelajaran. Apalagi dalam kondisi seperti ini, banyak orang tua yang mengeluh tentang sistem pembelajaran daring yang diterapkan oleh pihak sekolah. Banyak orang tua yang tidak memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga banyak orang tua yang menyuruh anaknya untuk mengikuti bimbingan belajar. Yang kedua ada deskripsi produk atau jasa. Yang pertama ada nama usaha Bimbel Rumah Belajar. Yang kedua tempat atau alamat Desa Babalan, RT 2, RW 2, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Status mahasiswa UGRIS, nama pemilik Sri Utami. Deskripsi: Bimbel Rumah Belajar adalah suatu lembaga usaha yang bergerak di bidang pendidikan yang mengajarkan dan membimbing anak-anak dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Bimbel ini juga membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, setiap akan pulang, anak-anak selalu diuji tentang soal matematika seperti soal perkalian dan pembagian, karena anak-anak di sini masih lemah dalam menghafal perkalian dan pembagian. Bimbel Rumah Belajar terdiri atas 3 kelompok belajar, yaitu kelompok 1 untuk kelas 2 dan 3 di hari Senin dan Rabu, kelompok 2 untuk kelas 4 dan 5 di hari Selasa dan Kamis, kelompok 3 untuk kelas 6 di hari Jumat dan Sabtu. Yang ketiga ada keterbaruan produk atau jasa. Siswa yang mengikuti bimbel Rumah Belajar akan mendapatkan berbagai fasilitas, salah satunya sebagai berikut. 1. Pengulasan materi. Mengulas materi yang telah disampaikan oleh guru saat pembelajaran daring kepada siswa agar siswa lebih menguasai materi tersebut. Yang kedua, penyelesaian tugas. Membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas yang belum dipahami oleh anak-anak. Yang keempat, ada kegunaan produk atau jasa. Yang pertama ada anak lebih fokus belajar. Dengan bimbel Rumah Belajar, maka anak akan fokus belajar dan pengajar dapat memberikan fokus pengajaran pada pelajaran atau topik tertentu yang lebih urgent, misalnya saat akan ulangan pelajaran matematika, saat ada PR, dan memberikan penekanan pada topik pelajaran yang sulit dikuasai anak. Dengan begitu, anak akan lebih fokus dan lebih mengerti pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, mengulang pelajaran. Dengan bimbel Rumah Belajar, anak juga berkesempatan mengulang kembali pelajaran sekolah untuk dapat lebih dipahami lagi, karena materi pelajaran tentu akan lebih mudah diingat bila dipelajari berulang-ulang. Yang ketiga, membuat anak memanfaatkan waktu luang dengan baik. Setelah pulang sekolah, anak akan menghabiskan waktu untuk bermain. Dengan mengikuti bimbel belajar, anak lebih memanfaatkan waktu luangnya untuk hal yang positif. Dengan adanya bimbel, anak menggunakan waktu luangnya untuk belajar, membaca, dan menganalisis soal-soal. Yang kelima ada roadmap pengembangan produk jasa. Yang pertama ada membangun usaha, kemudian membuat logo, menentukan pengelolaan usaha, menentukan manajemen, dan pemasaran usaha. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segment. Customer segment pada usaha ini adalah para siswa yang ada di sekitar daerah tempat tinggal saya. Yang kedua ada value proposition. Pada usaha bimbel saya ini terdapat keunggulan antara lain biaya yang sesuai dengan kantong warga sekitar dari daerah tempat tinggal saya,
tempat belajar yang luas, lokasi yang strategis sehingga dapat dijangkau siswa dengan menggunakan sepeda. Terus ada channel, yang pertama ada Facebook, WhatsApp, Instagram, yang keempat pamflet atau brosur. Kemudian ada customer relationship, yang pertama data pribadi siswa, yang kedua statistik, yang ketiga hasil nilai. Selanjutnya ada key resource, pengajar muda yang memiliki kemampuan di bidangnya atau sarjana. Dengan bantuan pengajar muda yang memiliki kemampuan yang baik sehingga memberikan pengaruh yang baik pula kepada para siswa sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya ada key aktivis. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada bimbel rumah belajar, siswa diminta untuk yang pertama ada mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, menata meja belajar dengan rapi dan mengatur jarak. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Yang keempat, pembelajaran berlangsung selama 1,5 jam dari jam 4 sampai jam 5.30. Yang terakhir, setiap akhir pembelajaran siswa diuji dalam perkalian dan pembelajaran. Selanjutnya ada cost struktur. Modal awal 500.000, pengeluaran meja belajar, papan tulis, spidol, penghapus, dan kipas angin. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar yang diharapkan semoga usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dikenal oleh desa-desa tetangga. Selanjutnya ada penetapan biaya produksi dan harga jual produk atau jasa. Biaya setiap pertemuan, satu siswa membayar sebesar Rp50.000. Yang terakhir ada rencana pemasaran produk. Rencana pemasaran untuk usaha ini dengan membuat pamflet atau brosur dan ditampilkan di warung sekitar rumah. Selanjutnya ada melalui story atau unggahan WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Sekian presentasi dari rincian usaha saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.